Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, banyak orang terpersona dengan seseorang karena kedudukan, kecantikan, popularitas, atau dengan kebaikan dan kebijaksanaan hidupnya. Ketertarikan atau keterpesonaan itu kemudian menimbulkan rasa kagum dan ingin mengikuti atau menyerupai sang idola. Pasti banyak alasan bagi seseorang untuk mengidolakan dan mengikuti seseorang yang dia kagumi. Demikianlah yang kiranya kita lihat dan kita mengerti pada wanita-wanita seperti dalam Injil hari ini yang terpersona dengan pribadi dan ajaran Yesus, terutama karena mukjizat penyembuhan yang mereka alami dari Yesus. Mereka kemudian mengikuti Yesus dan membantu Yesus dalam memberikan pengajarannya dengan memberi dari apa yang mereka miliki, termasuk kekayaan yang ada pada mereka. Wanita-wanita ini telah disembuhkan oleh Yesus dan mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara ini. Respon mereka terhadap kuasa Yesus yang telah mereka alami dinyatakan dengan melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, apa maksud kekayaan yang dimiliki dari perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu? Kekayaan yang dimaksud sini adalah segala potensi dan talenta yang dimiliki para perempuan. Seluruh totalitas hidup para perempuan dipakai untuk melayani Yesus. Yesus tidak pernah membedakan pria dan wanita. Keduanya menjadi fokus pelayanan dalam misi keselamatannya. Dilibatkannya para wanita dalam misi pelayanan Yesus di beberapa desa dan kota. Kita dapat belajar 2 hal. Pertama, Yesus ingin menepis anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk berkarya. Kedua, Yesus ingin menunjukkan bahwa para perempuan yang telah mengalami mukjizat dari Yesus dan diselamatkan akan mewujudkan kasih yang nyata dalam kehidupannya yang baru. Sentuhan kasih
dan keselamatan inilah yang telah mengubah mereka. Dan ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan dari Allah itu mereka nyatakan dalam wujud untuk melayani. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa tersebut memberi kepada kita pelajaran sebagai pengikut Kristus yang sejati di masa kini untuk berperan aktif dalam pelayanan. Kita telah menerima rahmat dan berkat Allah secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, rahmat dan berkat Yesus menjadi pendorong bagi kita untuk aktif dalam hidup menggereja, melibatkan diri kita berpartisipasi. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa panggilan untuk berperan dalam pelayanan bukan saja bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan, bagi kita semua. Setiap orang yang mengalami sentuhan kasih Allah dan diselamatkan pasti mengalami perubahan. Perubahan itu mendorong kita yang telah mengalami dan merasakan kasih tak terselami dalam Kristus untuk menyatakan kepada siapapun yang kita jumpai setiap hari betapa dalamnya kasih Kristus dalam hidup ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita meneladani para perempuan yang ada di sekitar Yesus itu dengan turut mengambil bagian dalam membagikan kasih Allah dengan cara kita masing-masing di tempat kita masing-masing, agar semakin banyak orang yang mengalami kasih Allah. Kita telah mendapatkan rahmat dan berkat dari kemurahan Tuhan secara cuma-cuma. Tuhan menginginkan kita juga berbagi rahmat melalui hidup kita sehari-hari, melalui berkat yang kita terima, sehingga semakin banyak orang yang nyata merasakan juga berkat Tuhan melalui perantaraan kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Semoga kami dapat membalas kebaikan-Mu dengan menjadi saluran berkat kepada sesama kami, dengan melayani mereka dan hidup seturut kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk menjadi saksi-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.